Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel maupun tips dan trik di Excel. Selamat siang kawan ya. Kita ketemu lagi di bahas mungkin bukan pemecahan kasus Excel tetapi sedikit tips maupun trik ya. Jadi ceritanya tempo hari saya ketemu teman di kantor dan saat saya tanyain ini formulanya dari mana? Si temen bilang itu dari kolom kedua sama ke 18. Nah, let's say atau kita coba buat satu data dummy saja di sini ya. Misalnya nih kolom nama, kemudian kolom deskripsi, kemudian ada kolom misalnya ID, lokasi, kemudian ada ID negara, ada ID sales, ada quantity ya, kemudian ada misalnya harga dan seterusnya lah. Ada banyak kolom nanti yang akan kita atau yang biasanya kita buat di dalam satu tabel Excel ya. Taruhlah misalnya ini adalah headernya, saya tebelin gini ya. Kemudian taruhlah nanti data-datanya ada di sini ya. Oke, nanti data-datanya ada di kolom-kolom yang sudah saya buat di sini ya. Jadi saat kita menuliskan satu rumus, misalnya di sini adalah total harga ya misalnya ya, harga atau yang lainnya lah, silakan saja pakai kolom apapun. Jadi tujuan dari trik ini atau tips tutorial ini adalah kita ingin menunjukkan satu cara atau tips yang bisa teman-teman pakai, yang mungkin banyak dipakai di teman-teman kantor yang lainnya. Jadi saat ada beberapa rumus yang mengacu atau beberapa kolom yang mengacu pada data yang kita akan ambil, kadang-kadang kita akan menyebut nama kolom tersebut. Misalnya di kolom apa? Nah, si teman kita ini menjawab di kolom harga, misalnya seperti itu ya. Atau di kolom ID sales atau lain sebagainya. Dan pada beberapa kasus kita memang harus menghitung dari beberapa tabel atau beberapa kolom yang ada ini kolom nomor berapa sih gitu loh, untuk memastikan ya. Ada teman yang pakai satu cara seperti ini pakai angka 1, kemudian 2, kemudian dan seterusnya seperti ini, kemudian diklik dan drag seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih, oh misalnya kolom ID sales yang nomor 6 ya, oh ya seperti itu ya. Tetapi ini bagus, tapi akan membutuhkan satu baris bantu, dan pada saat kita membuat satu kolom yang atau tabel yang banyak sekali ke kanan seperti ini, ada ratusan atau berapalah, kita harus menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai banyaknya kolom yang ada di sini. Nah, saya ingin memberikan satu alternatif satu alternatif yang bisa teman-teman pakai untuk melihat sebenarnya ya ini di kolom nomor berapa sih gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami dulu, ini saya hapus dulu ya. Yang perlu kita pahami dulu sebelum melangkah lebih jauh adalah Excel mempunyai satu cara untuk merepresentasikan atau menyebut salah satu sel yang kita pilih. Misalnya kita klik di sini di nomor di sini, maka tandai di si name box di sini dia akan mengacu pada kolom B, kemudian baris nomor 2 sehingga ditulis B2. Saat kita klik juga di sini, dia akan mengacu pada B15 yaitu kolom B kemudian baris nomor 15. Oke ya. Itu bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya di Excel itu ada satu style yang bisa kita pakai untuk merubah angka atau huruf yang ada di kolom ini menjadi angka. Jadi kita tidak perlu lagi mencari kolom nomor berapa yang ada di data yang kita maksud ya. Caranya sederhana, kita bisa pakai di setting data di Excel kita ya. Klik pada file, kemudian klik pada option, akan muncul pop-up seperti ini ya. Klik pada formula di sini ya, tab formula, kemudian centang pada working with formulas di sini, R1C1 reference style ini kita centang seperti ini ya.
Awalnya kan seperti ini, tidak kita centang, kemudian kita centang. Saat saya klik OK di sini, tandai nanti di sini A, B, C, D ini akan berubah menjadi angka. Saya klik OK dulu ya. Oke, seperti ini. Jadi tanpa harus menghitung, kita bisa tahu, oh kolom total harga ada di kolom nomor 10. Untuk membalikan kita bisa gunakan cara yang sama. Tetapi sebelum balik, saat kita klik pada sel dimanapun, saat kita berada di lembar yang sama ya, saya klik pada sini, dia akan menjadi R1C10. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Jadi kolomnya itu nomor 2, barisnya nomor 1. Jadi baris dulu R1, jadi row nomor 1, kemudian C10, kolom nomor 10. Saat kita klik di sini, yang tadinya B15 menjadi R15C2. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, pertanyaannya untuk mengembalikan seperti apa ya? Kita balik lagi ke sini. Kemudian ke option, kemudian kita hilangkan lagi untuk formula ya. Hilangkan lagi untuk centang R1C1 stylenya. Kita klik OK, dia akan balik lagi. Nah, pertanyaannya apa nggak ribet Pak untuk membuat seperti itu, setting-setting seperti itu ya? Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan makro ya. Jadi untuk membuat makronya sederhana sekali. Teman-teman yang belum punya tab developer, silahkan aktifkan tab developernya. Bagi yang belum punya pun nggak mau mengaktifkan ini juga nggak apa-apa ya. Klik pada view di sini ya. Kemudian di ujung paling kanan di sini ada makros ya. Kalau teman-teman punya ya, view makros, record makros dan lain sebagainya. Atau teman-teman klik pada pojok kiri bawah di sini ada tanda, ada tulisan ready dan tanda makro di sini. Klik saja di sini, akan muncul makro 2. Namai saja dengan misalnya ubah kolom ya, ubah, jangan ada spasi ya, ubah gaya kolom seperti ini. Tekan enter. Nah, kemudian kita cukup melakukan apa yang sudah kita lakukan tadi ya di awal. Misalnya kita klik dulu A1 ya, kemudian klik pada file. Kemudian step ketiga kita klik pada option. Step berikutnya kita klik pada formula. Step berikutnya kita centang pada R1C1 reference style sini, centang. Kemudian saya klik OK. Oke ya, sudah berubah ya menjadi 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, untuk membatasi makro kita klik lagi pada salah satu sel dimanapun, misalnya di sini ya. Kemudian kita klik pada file. Kemudian kita klik pada option lagi. Kemudian kita klik lagi pada formula. Kita hilangkanlah untuk R1C1 reference style seperti ini. Kita klik OK. Oke ya, sudah ya. Kemudian kita klik lagi yang ada di sini, yang tombol makro yang ada di sebelah tulisan ready di sini, kotak sini, kita klik lagi. Nah, makronya sudah stop. Untuk melihat makronya kita tekan Alt dan F11 pada keyboard kita. Kita akan dibawa pada jendela Visual Basic Editor seperti ini. Klik pada modules. Double klik pada modul 1. Maaf, ini adalah makro yang sudah kita rekam, ubah gaya kolom seperti kita damai tadi. Kita blok dulu ya. Seperti ini. Kita tinggal memainkan saja apa yang ada di sini ya. Saya tekan enter dulu biar ada ruang. Saya buat sebuah variabel dim status misalnya ya, as boolean. Kemudian kita copy saja yang ada di sini. Ini aja ya. Reference style yang A1 X1 A1, saya tekan Ctrl C pada keyboard. Kemudian saya ketik lagi di sini status sama dengan, kita paste saja yang ada di sini ya. Seperti ini kita tinggal membuat satu percabangan sederhana, if status sama dengan true, then maka kita kopas saja yang ada di sini. Iya. Ctrl X ya, saya cut saja. Saya paste yang ada di sini ya, kemudian enter lagi. Sekarang kita pakai else-nya. Else-nya kita pakai. Jadi saat true, saat masih A1, E1 atau masih A1, B1, B2 dan lain sebagainya, kita ubah menjadi R1, E1. Saat dia di sini sudah R1, E1, kita pakai yang ini. Yang bawahnya ini. Iya. Ctrl V, kemudian tekan enter, and if. Oke. Kita coba jalankan. Ya.
posisi sekarang masih ABCD. Saat saya jalankan makro ini, saya klik play, dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Saat saya klik play lagi, dia balik lagi menjadi ABCD. Nah, untuk memudahkan ini, kita tinggal cantumkan saja atau cantolkan saja di satu tombol atau di icon yang bisa kita klik ya. Jadi saya klik pada tanda panah yang ada di sini ya, di atas di banner nama Excelnya ya. Saya klik, kemudian pilih pada maaf, more command di sini ya. Akan muncul pop-up seperti ini, quick access toolbar. Saya pilih pada popular command di sini, saya ganti dengan macros. Nah, ini adalah ubah gaya kolom yang sudah kita buat tadi. Makronya saya klik, kemudian saya klik add. Akan muncul di sini ya. Saya ubah ikonnya menjadi misalnya modify, saya ganti dengan A, B, C, D di sini. Ya, seperti ini. Saya klik OK. Nah, sudah berubah ikonnya menjadi A, B, C, D, kemudian kita klik OK. Nah, icon kita akan muncul di sini. Jadi dengan gampang sekarang kita tinggal mengklik di sini. Dia akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jika ingin balikkan, klik lagi saja yang di sini menjadi ABCD lagi. Jadi gampang ya, saat kita mempunyai tabel yang panjang ke kanan, ini kolom nomor berapa, kita tinggal klik saja di sini. Klik, oh ini kolom nomor 19, 18 atau lain sebagainya ya. Oke, dengan sedikit kreativitas kita sudah bisa memaksimalkan fungsi dari Excel ya, yang mereduce atau mengurangi waktu kita untuk menghitung manual ini di kolom nomor berapa. Monggo saja mau pakai angka yang kita ketikkan di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya, atau pakai cara yang sudah saya buat tadi dengan memanfaatkan makro, kita bisa melakukan sedikit ya trik ya yang bisa kita buat untuk memudahkan kerja kita. Oh ya, jangan lupa teman-teman ya untuk men-save as file yang sudah kita buat tadi dengan ekstensi XLSM ya. Jadi karena kita sudah menyematkan makro di sini, untuk men-save-nya kita harus klik pada save. Kita kasih nama apa saja boleh. Akan tetapi untuk ekstensinya pastikan dia menggunakan XLSM di sini. Jadi saat teman-teman mengklik di sini ya, muncul beberapa pilihan, pilih pada makro enable workbook ya. Oke, kita save dulu. Baik, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu lagi dengan saya Romanas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.